ketika Islam mengklaim diri sebagai agama yang menyempurnakan yang paling akhir, lalu orang Islam menyampaikan bahwa untuk kamu bisa masuk surga, itu kuncinya ada 4 kata, yaitu la ilaha illallah. Jadi 4 kata ini yang membuat orang bisa memasuki surga. Dan akhir-akhir ini juga viral itu ceramah dari Buya Syakur yang mengatakan masa masuk surga hanya dengan ucapan. Tetapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah orang Samaria ketika menghadapi penetrasi Islam dengan mengatakan bahwa surga dibuka dengan la ilaha illallah. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang saya kutip ini jelas-jelas Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakalal jannah. Barang siapa pada akhir ajalnya kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Dalam perjumpaan sejarah orang Samaria itu dengan orang Yahudi pada masa pra-Kristen tentu saja, mereka pernah mengalami semacam penganiayaan, tetapi bahkan juga dia berontak terhadap Roma, seperti dicatat oleh sejarawan Flavius Josephus sekitar tahun 90 Masehi. Juga sebelum itu, sebelum zaman Roma, itu orang-orang Samaria, bait suci mereka pernah dihancurkan oleh raja dari penguasa Hasmonaim, sehingga hubungan antara Yahudi dan Samaria itu menjadi tegang dan tidak saling menyapa sampai zamannya Kristus. Sehingga pertemuan Kristus dengan perempuan Samaria dan tanggapan positif Yesus atas ortopraksi atau kelakuan hidup yang lurus dari orang Samaria itu merupakan sebuah langkah rekonsiliasi besar pada zamannya. Ini adalah contoh bagaimana mesusa atau kutipan dari Shema ini di dalam bahasa Ibrani, salah satu dari temuan Genisa atau sinagoga Genisa yang memuat mesusa. Genisa itu adalah sinagoga yang ditemukan di Kairo. Di sana ada temuan-temuan kitab suci khususnya Torah di dalam bahasa Ibrani, dan itu salah satu dari naskah Masoretik. Sementara yang satunya itu adalah Shema Yisrael, Shema Elohenu Shema Echad dalam bahasa Ibrani beraksara Samaritan sesuai dengan Taurat Samaria. Nah, kemudian pada masa setelah munculnya agama Islam itu cukup menarik bahwa orang Samaria juga terlibat satu dialog dengan Islam. Kadang-kadang Islam memaksakan klaimnya bahwa kenapa kamu beragama Samaria, agama yang sangat kuno ini, padahal sudah ada agama-agama yang lebih baru dan Islam itu mengklaim diri sebagai agama yang terakhir. Maka menarik ada semacam anekdot dalam dialog antara orang Samaria dan orang Islam. Jadi tidak hanya hubungan antara Samaria dan Yahudi, tapi Samaria dengan Islam. Dan nanti dalam sejarahnya di era modern, sebetulnya sejak abad pertengahan, orang Samaria itu dalam hubungannya dengan Islam kadang-kadang juga saling mengejek, tapi kadang-kadang saling mempengaruhi. Satu contoh, tafsiran orang Samaria dalam buku yang berasal dari abad pertengahan, namanya adalah The Book of Asatir. Kata asatir itu artinya kisah-kisah kuno gitu ya. Makanya dalam Quran juga ada ungkapan asatir awalun, kisah-kisah kuno yang basicnya adalah kisah Nabi Musa, yang menggambarkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ismail. Dan itu munculnya pada masa abad pertengahan karena perjumpaan orang Samaria dengan orang Islam.
Padahal tafsir-tafsir Yahudi sebelum itu sebetulnya tidak mengartikan itu sebagai Bakkah, itu sebagai Mekah. Yang mengartikan seperti itu antara lain asatir orang Samaria, lalu beberapa penulis Yahudi setelah zaman Islam. Misalnya Saadia Gaon yang hidup di Mesir. Nah, dalam perjumpaan dengan Islam itu, ketika Islam mengklaim diri sebagai agama yang menyempurnakan yang paling akhir, lalu orang Islam menyampaikan bahwa untuk kamu bisa masuk surga, itu kuncinya ada 4 kata, yaitu la ilaha illallah. Jadi 4 kata ini yang membuat orang bisa memasuki surga. Dan akhir-akhir ini juga viral itu ceramah dari Buya Syakur yang mengatakan masa masuk surga hanya dengan ucapan. Tetapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah orang Samaria ketika menghadapi penetrasi Islam dengan mengatakan bahwa surga dibuka dengan la ilaha illallah. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang saya kutip ini, jelas-jelas Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakalal jannah. Barang siapa pada akhir ajalnya kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, itulah yang disampaikan juga pada abad-abad pertengahan itu orang Islam terhadap orang Samaria. Lalu orang Samaria berdasarkan kitab Taurat yang teksnya kita baca sekarang, khususnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, dalam pembacaan Yahudi, dalam tradisi pembacaan Yahudi, dalam tradisi pembacaan Samaria adalah Shema Yisrael, Shema Eloheinu, Shema Echad. Dan dia mengatakan, seandainya kamu orang-orang Muslim bisa membuka surga dengan pada akhir ajalmu mengucapkan la ilaha illallah, lalu orang Samaria membandingkan, kami juga bisa membuka pintu surga dengan 4 kata. Apa itu? Shema Eloheinu, Shema Echad. Sama-sama 4 kata, tapi mari kita uji mana yang paling sakti, kira-kira seperti itu. Kalau kamu misalnya mengucapkan la ilaha illallah, begitu kamu mengucapkan kata yang pertama la, lalu kamu mati, maka di situ kamu menyangkal segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang ilahi. Seandainya kamu sebelum akhir ajalmu, kamu berhenti pada kata la ilah, berarti kamu menyangkal sembahan, menyangkal adanya Tuhan. Kalau misalnya kamu menjelang kematianmu baru berhenti pada kata ketiga la ilaha illallah, tidak ada sembahan, tidak ada ilah, kecuali siapa, tidak jelas. Tapi kalau kami orang Samaria katanya, mau nafas kami berhenti pada kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, semua pasti bertemu dengan Tuhan. Kalau kami menyebut kata pertama adalah Shema, yang artinya sang nama Tuhan. Eloheinu, kalau misalnya berhenti pada kata kedua, Eloheinu yang artinya ilah kami atau our God, kami tetap menyebut Tuhan. Kalau kami berhenti pada kata ketiga yaitu Shema, sang nama, kami menyebut nama Tuhan. Kalau misalnya kami berhenti pada kata keempat yaitu Echad, kami menyebut dia yang Maha Esa. Jadi kami lebih pasti. Nah, itu tentu tulisan-tulisan seperti ini nuansanya nuansa debat, nuansa polemik. Tetapi ini menarik untuk kita kutip dalam pembahasan ini karena sudut pandang orang-orang Yahudi maupun orang Samaria itu mungkin agak beda dalam pemahaman dengan orang Kristen, khususnya di dalam memaknai teks-teks suci. Karena tradisinya, khususnya orang-orang Kristen yang non-Yahudi itu lebih analytical, lebih pada aspek kognitifnya, sementara tentu orang Yahudi, baik itu Yahudi yang percaya Kristus maupun Yahudi yang tidak percaya Kristus, kalau zaman modern namanya Yahudi Rabinik maupun Yahudi Mesianik,
mereka memahami, menghidupi imannya tentu dalam kebudayaan Yahudi yang sifatnya lebih naratif, lebih bersifat bukan hanya kognitif, tapi juga afektif seperti budaya timur yang lain. Nah, itu salah satu kisah yang mengantarkan kita pada pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana sejarah agama-agama kuno mulai dari zaman orang Samaria, Yahudi, lalu tentu Yahudi dari berbagai macam aliran, baik itu Yahudi dari Yahudi Helenik seperti diwakili oleh Philo, maupun Parisi, maupun aliran-aliran yang lain, Esseni misalnya, memahami Shema ini sebagai pusat rohani kehidupan mereka. Nah, ini orang Yahudi di dalam memahami Shema yang sebetulnya intinya sama dengan Samaria dan Kristen, tetapi mereka mengembangkan rumusan yang nantinya itu berkembang sesuai dengan refleksi teologis mereka terhadap apa yang mereka hadapi dari zaman ke zaman. Misalnya, pada mulanya Shema itu bentuknya sangat singkat, yaitu cuman Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kemudian ada seruan tanggapan. Seruan tanggapan itu merupakan seruan pujian kita kepada Tuhan yang sudah kita ikrarkan keesaannya, yaitu Baruk Shem Kivot Malkutil Leolam Fa'ed. Jadi misalnya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruk Shem Kivot Malkuto Leolam Fa'ed. Terpujilah nama kerajaannya untuk selama-lamanya. Adalah aspek ortolatria. Ortolatria itu artinya kebenaran di dalam penyembahan. Jadi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad itu adalah ortodoksia, ikrar tentang keimanan. Sementara Baruk Shem Kivot Malkutu Leolam Fa'ed itu artinya sebuah ortolatria, jadi tanggapan umat atas ikrar, ya, ikrar ortodoksi bahwa Tuhan itu esa, tidak ada yang lain selain Dia. Maka sejak dalam perkembangan Yudaisme, tanggapan Baruk Shem Kivot Malkutu Leolam Fa'ed itu biasanya dibatin, jadi hening, suara lirih, kecuali pada hari perayaan Yom Kippur itu dibunyikan dengan suara keras. Lalu aspek ketiga itu adalah ortopraksia. Jadi setelah kita mengikrarkan keesaan Tuhan, ortodoksia, lalu menanggapinya dengan pujaan bahwa Tuhan itu terpuji nama kerajaannya untuk selama-lamanya, maka kemudian disusul dengan tindakan etis, yaitu mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu mengandung aspek kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa atau nyawa, dengan segenap kekuatan. Jadi itu adalah aspek ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Kemudian bagaimana sejarahnya perumusan Baruk Shem Kivot Malkutu Leolam Fa'ed itu juga merupakan refleksi dari umat Israel, khususnya umat Yahudi, terhadap situasi zaman yang menekan mereka, yang mempertaruhkan iman mereka di dalam komitmen mereka untuk menyembah Tuhan. Nah, mula-mula pada awalnya tanggapan liturgis itu singkat sekali, berasal dari Mazmur 72:19. Baruk Shem Kivot
le'olam. Terpujilah namanya yang mulia untuk selamanya. Nah, perkembangannya kemudian kata malkutu, kerajaannya, itu ditambahkan oleh para rabi khususnya di lingkungan Parisi selama pemerintahan Roma sebagai tandingan atas klaim kehormatan ilahi sang kaisar dan imperiumnya dan kerajaannya. Maka kemudian terpujilah nama dari kerajaannya yang mulia dari selamanya sampai selamanya. Dan ungkapan wa'ed dan selamanya itu diformulasikan juga pada masa bait suci yang kedua sebagai tanggapan dari sesama sekte Yahudi, yaitu kaum Saduki dan kaum minim yang lain, kaum sesat yang lain, yang menyangkal kebangkitan setelah kematian. Maka ungkapan malkuto, kerajaannya, itu sebagai reaksi orang Yahudi atas imperium Roma, di mana para kaisar itu menuntut sebagai kuasa ilahi pada dirinya, sebagai penjelmaan dewa, sementara wa'ed itu juga ditekankan ketika menghadapi sekte Saduki yang menyangkal kebangkitan orang mati. Lalu bentuk berikutnya yang menyangkut tadi saya sebutkan aspek ortopraksia. Ortopraksia itu adalah kebenaran di dalam perilaku hidup, kebenaran di dalam perilaku hidup sehari-hari sebagai konsekuensi etis daripada pengakuan bahwa Allah itu esa, yaitu bagian yang disebut ve'ahabta, yang artinya dan kasihilah. Dan ini kemudian adalah vihayah im samua, itu kutipan dari Ulangan pasal 11 ayat 13, dan yang terakhir wayumer, dan berfirmanlah. Itu merupakan kutipan dari kitab Bilangan pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayat 37. Jadi yang pertama, bagian yang pertama itu diawali dengan perintah untuk mengasihi Tuhan di atas segala hal. Ve'ahabta etadunai eloheka, dan kasihilah Tuhan Allah yang kamu sembah, bikhalifafika, dengan segenap hatimu, ubikal nafsika, dengan segenap jiwamu atau nyawamu, ubikal meotika, dengan segenap meot atau kekuatanmu. Ini menjadi bagian yang kedua. Dan bagian ini mengingatkan umat untuk semua perintah yang diharuskan mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika kamu duduk, ketika kamu berjalan, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun, seperti yang diperintahkan dalam kitab suci, untuk melafalkan firman Tuhan ketika engkau terjaga dan mengikat kata-kata itu di lengan dan di kepala. Maka muncullah tradisi lisan Yahudi klasik yang menafsirkan sebagai tefilin. Tefilin itu adalah yang diikatkan di lengan, dan itu sampai sekarang menjadi pakaian tradisional spiritual Yahudi. Kemudian menuliskannya pada pintu rumahmu, makanya melahirkan tradisi yang namanya mezuzah. Kalau kita mengunjungi daerah-daerah Yahudi, baik itu di Israel maupun di luar Israel, kita melihat setiap pintu hotel, setiap pintu gerbang itu ada mezuzah yang tertulis kitab Eleha Devarim atau kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya tadi sampai ayat 9. Itu bagian yang kedua yang saya kalimatkan sebagai bagian yang bersifat ortopraksi dari Shema. Dan kemudian bagian berikutnya itu yang diawali dari kata-kata Vihayah im samua, itu merupakan kutipan dari kitab Ulangan pasal 11 pasal 21. Jadi itu perumusan yang ditambahkan kemudian dalam konteks liturgi orang-orang Yahudi. Jadi bunyinya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu
pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu dan pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, dan seterusnya sampai dengan ayat 21. Ini bagian yang kedua yang menyangkut mengenai komitmen, ya, komitmen orang Israel. Karena untuk menandai mudahnya tadi, wi'ahabta et Adonai Eloheka, itu diambil dari kalimat pertama. Begitu juga Vihayam im Samu'a juga diambil dari kalimat pertama. Vihayah im Samu'a tismau el misotai asher anoki mishaweh et hem hayom, dan seterusnya. Dan jikalau engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah miswah yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Lalu bagian yang ketiga yang dikenal wayomer, berfirmanlah. Mengapa? Karena diawali juga dari kata wayomer Adonai el Moshe lemor, dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Lalu dibacalah Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Saya mau baca Bilangan pasal 15, ya, dengan pasal 15. Demikian Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Dan ini penting saya baca karena ini juga bagian dari tradisi Yahudi yang perlu kita pahami. Tuhan berfirman kepada Musa, tadi diawali dari kata wayomer tadi, makanya bagian disebut bagian sema ketiga itu adalah wayomer. Berfirmanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuk benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita lihat teks ini, kata yang diterjemahkan jumbai sembahyang itu adalah sisip. Nah, makanya ada jumbai sembahyang. Nah, dalam tradisi sistematika hukum Yahudi seperti minggu lalu kita belajar bahwa hukum itu bisa dipahami dalam pengertian mispatim, yaitu peraturan-peraturan. Lalu yang kedua adalah idot, peringatan-peringatan. Dan yang ketiga adalah hukim, yaitu ketentuan-ketentuan. Satu itu adalah mispatim, hukum yang bersifat rasional, universal, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, seperti pengakuan dalam 10 perintah Tuhan, Asyeret Hadibarot atau Asyeret Hadivarim. Kemudian yang bersifat idot, sisip ini disebutkan sebagai peringatan, maka itu adalah bersifat idot. Nah, saudara bisa melihat Kristus tidak pernah membatalkan Taurat dalam pengertian yang mispatim, tidak pernah dibatalkan sama sekali. Tetapi bagi orang bukan Yahudi, tentu yang bersifat idot itu tidak berlaku. Bukan setelah Yesus saja, sebelum Kristus pun yang
edot itu tidak berlaku. Misalnya jangan orang Israel memperingati misalnya Paskah, itu nggak berlaku bagi bangsa lain, bagi orang-orang Goyim. Begitu juga misalnya tali sembahyang atau jumbai, sisit, ini kan tidak berlaku bagi yang lain. Maka kalau kita melihat di dalam Injil Matius pun, Kristus mengkritik kecenderungan agama yang dipahami secara legalistik. Lalu Kristus juga mengutip penggunaan sisit ini di dalam misalnya kitab Injil Matius, Matius pasal 23 itu yang berbicara tentang tali sembahyang itu dikritik. Jadi artinya bahwa ketika orang Yahudi menjalankan hukum dengan berhenti pada aspek simbolisnya, maka substansinya menjadi terlupakan. Di dalam Injil Matius 23 ayat 15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan daratan itu misi mereka yang dikritik oleh Yesus, tetapi juga saya cari ayatnya nih sebentar. Semua pekerjaan mereka ini. Mereka sebentar ya. Kritik terhadap sisit ini Matius pasal 23 5 ya, ayat 5. Demikian semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang dengan memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah, ini gambaran tentang kritikan Yesus terhadap hukum jenis edot ini yang dijadikan seperti pamer kesalehan, seperti itu. Dan hukum dalam pengertian universal sama sekali tidak pernah diamandemen atau apa, tidak pernah. Kemudian yang ketiga itu adalah kecenderungan bagaimana orang-orang Israel itu jatuh kepada ritualisme, sehingga yang dikritik Kristus itu berkaitan dengan bagaimana mereka yang menonjolkan status keyahudian mereka sebagai umat terpilih, lalu dikontraskan dengan umat lain seolah-olah umat lain itu bukan sesama mereka. Dan ini menyangkut banyak hal ya, termasuk kritik bagaimana penyalahgunaan agama dan seterusnya. Kemudian bagaimana perkembangannya di dalam sejarah panjang bangsa Yahudi. Jadi misalnya saya kutipkan di sini dari abad pertama sebelum Masehi, itu surat Aristeas. Surat Aristeas ini juga yang mencatat tentang kisah penerjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Itu saya kira kita pernah belajar itu. Itu pada saat Septuaginta diterjemahkan karena memenuhi orang-orang Yahudi yang tidak lagi mahir berbahasa ibunya, mereka yang ada di perantauan, yang pusatnya di Alexandria pada masa pemerintahan yaitu Raja Ptolemeus yang ada di Alexandria, maka Septuaginta diterjemahkan. Lalu surat Aristeas ini yang memuat tentang kisah Septuaginta, meskipun tidak semuanya itu bersifat historis ya, tetapi kita bisa melihat cara pikir orang-orang di abad itu. Tetapi pertama-tama Musa mengajarkan bahwa Allah itu esa, dan bahwa kuasanya dinyatakan dalam segala hal, dan setiap tempat dipenuhi dengan kedaulatan kekuasaannya, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka yang secara diam-diam luput dari perhatian Tuhan. Tapi semua yang dilakukan seorang dan semuanya akan menjadi nyata baginya. Ini gambaran tentang keesaan Tuhan yang dimuat dalam surat Aristeas yang diambil dari Shema. Kemudian pada masa Yahudi Helenik, ini kita juga mendapatkan informasi dari kitab Makabi, 2 Makabi 7 ayat 38 sampai 37 sampai 38, itu juga berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Aku seperti saudara-saudaraku menyerahkan tubuh dan hidup untuk hukum nenek moyang kita, memohon kepada Tuhan
untuk segera menunjukkan belas kasihan kepada bangsa kita dengan kesengsaraan dan malapetaka yang membuat kamu mengakui bahwa Dia sendiri satu-satunya Tuhan, dan melalui aku dan saudara-saudaraku untuk mengakhiri murka Tuhan yang Maha Kuasa dan yang secara adil telah menimpa seluruh bangsa kita. Lalu seorang filosof Yahudi yang lahir tahun 22 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50, sangat terkenal sekali, namanya Philo dari Alexandria. Dalam bukunya yang berjudul The Special Law, Hukum Khusus, ya buku pertama. Pelajaran ini diulang-ulang oleh Musa secara terus-menerus. Kadang-kadang ia mengatakan bahwa Tuhan itu satu, pembentuk dan pembuat segala sesuatu. Kadang-kadang Dia adalah Tuhan dalam segala ciptaan. Karena stabilitas dan ketetapan serta ketuhanan pada dasarnya yang diberikannya sendiri. Tafsiran yang sifatnya menjurus ke panteisme, tetapi ini kita pernah bahas bahwa Philo gagal di dalam mendamaikan iman Yahudi mereka dengan neoplatonisme yang cenderung bersifat panteistik. Justru gereja berhasil karena gereja satunya mempertahankan bahwa logos itu bersama-sama dengan theos, ya, dan logos itu berada di Septuaginta, bukan berasal dari filsafat Yunani neoplatonisme. Tapi di pihak lain logos sendiri adalah Allah. Maka firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka tidak ada dua entitas yang kekal berdamping-dampingan. Berbeda dengan Philo yang mengatakan bahwa logos atau firman Allah itu theos, ya, Allah yang kedua. Maka di sini gagalah Philo dalam mempertahankan kesan Allah, dalam mempertahankan Shema Yisrael. Lalu Flavius Josephus, dia hanya bicara normatif dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku keempat, dan janganlah ada mesbah atau bait suci di kota lain, dimanapun juga, karena Allah hanyalah satu dan bangsa Israel hanya satu. Ungkapan ini dimunculkan ketika bait suci sudah hancur, dan tidak ada kehendak bagi orang Yahudi saat itu untuk membangunnya kembali, karena menurut dia bait Allah itu hanya satu, seperti umat Israel juga adalah satu. Maka sejak itu dilakukan reformasi Yudaisme sejak zamannya Konsili Yamnia sekitar tahun 80-90 sampai nanti muncul era Yahudi Rabbinik yang bertahan sampai hari ini. Maka segala upacara-upacara yang menyangkut korban di bait Allah itu hilang diganti dengan doa. Jadi korban binatang sudah tidak ada sampai hari ini, yang semuanya digantikan bahwa khasiat dari doa itu melebihi dari korban-korban binatang. Dan sejak hilangnya institusi bait Allah di dalam agama Yahudi, maka di sana tidak ada lagi refleksi yang lebih mendalam tentang penebusan. Justru yang hilang dari Yudaisme Rabbinik inilah yang diteruskan oleh gereja, karena gereja disebutnya memiliki pola ibadah yang sifatnya sakramental, yang puncaknya adalah perjamuan suci, dan itu merupakan penggenapan dari Yom Kippur, penebusan dosa, dan di pihak lain juga ada upacara dengan pola sinagog yang disebut kebaktian biasa, yang pusatnya adalah pemberitaan firman. Sementara yang pola bait suci itu pusatnya pada Yom Kippur yang digenapi Kristus dengan perjamuan suci atau khidmatul qudas atau ekaristi. Nah, saudara-saudara, dengan demikian apabila kita melihat itulah sejarah orang-orang Yahudi dalam pemahaman mereka tentang Shema Yisrael, mulai dari zaman Samaria, kemudian orang-orang Yahudi Helenik, kemudian orang Yahudi Parisi, sampai kemudian orang Yahudi Rabbinik sekarang ini. Bagaimana dengan kekristenan? Nah, kita melihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, ketika Kristus ditanya, hukum mana yang paling utama dari segala hukum yang ada? Jadi hukum di sini maksudnya itu adalah baik itu menyangkut aspek mispatim, baik itu menyangkut aspek edot, maupun adalah aspek hukum tentang halal haram misalnya. Itu disebutkan
Maka Kristus mengawali hukum yang paling utama adalah yang pertama, Shema Yisrael, yang kemudian di dalam teks Alkitab bahasa Yunani terjemahkan dengan Shema Yisrael, gitu. Aku Yisrael kurios Theos, imon kurios esti. Dengarkanlah wahai orang Israel, kurios itu adalah Theos kita, kurios itu satu-satunya. Dan ini juga merupakan terjemahan yang sudah diakui sebelumnya, karena pada abad ketiga sebelum Masehi, di masa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu sudah diterjemahkan. Terjemahannya seperti yang dilakukan oleh Perjanjian Baru, di mana Tetragrammaton Yahweh diterjemahkan dengan kurios. Lalu ketika Alkitab kemudian kita jumpai di dalam bahasa Syriak Aramaik atau Syro Aramaik, juga diterjemahkan sama, Shema Yisrael Maria, the Lord, ya. Mar itu artinya Lord, A di belakangnya seperti tadi Shema, Sem itu nama, A itu the, itu definite artikel. Maria ilahan, Maria hadhu. Tuhan itu adalah sembahan kita, Tuhan itu adalah asa. Dan Yesus menyebut Shema, Ulangan pasal 4, sebagai hukum yang utama. Dan ini menjadi semacam pagar ortodoksi. Jadi semacam batasan, frame yang tidak boleh dilanggar. Makanya nanti perumusan gereja tentang Tritunggal selalu berkaitan dengan pagar ortodoksi ini. Maka Bismillah walibni warahil kudus al ilahu wahid. Bism ha'af wihaben berruah ha'kodes ha Elohim echad. Selalu Elohim echad. Orang bisa mengucapkan apapun juga, tetapi semuanya pada Elohim echad. Dan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, situ kata nama dalam konteks rumusan baptis itu esto onoma, bukan esto onomata, bukan di dalam nama-nama, tapi di dalam nama dalam bentuk tunggal yang artinya adalah Elohim Echad, Allahu Wahid, atau Tuhan yang esa, Allah yang esa. Jadi Yesus memberikan pagar ortodoksi. Kemudian dilanjutkan dengan tadi we'ahabta, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan tadi, sebagai implikasi etis secara vertikal, ya, dalam penyembahan ortolatria maupun dalam tindakan ortopraksi. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap ubinafsika, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, ubimeotika, itu menunjukkan bahwa ada hubungan vertikal manusia dengan Allah yang didekati dengan ortolatria, penyembahan sebagai konsekuensi daripada tindakan ibadah, lalu tindakan kehidupan sehari-hari, yaitu ortopraksinya, kasihilah. Lalu yang kedua, Yesus mengutip Imamat pasal 19 ayat 18. Ve'ahabta lire'aha kamuka, dan kasihlah sesamamu, manusia maksudnya, seperti dirimu sendiri. Dan kata Yesus, pada kedua hukum ini, yaitu hukum yang bersifat vertikal, mengasihi Tuhan di atas segala hal tadi, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Matius pasal 22 ayat 40. Ya mungkin saja ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu bertanya, dia hendak menguji Yesus. Karena kalau kita lihat sistematik sema yang dikembangkan orang Farisi itu kan di situ mengandung unsur peringatan, ya, unsur peringatan itu misalnya memakai jubah atau jumbai sembahyang, itu kan unsur peringatan. Itu dikaitkan dengan bagaimana Tuhan membebaskan dari tanah Mesir. Jadi artinya orang-orang Yahudi atau ahli Taurat itu mau mencoba Yesus di mana yang paling utama, baik itu hukum yang bersifat mispatim maupun peringatan atau edot maupun itu hukim. Yesus tidak terjebak dalam
perdebatan tentang peraturan yang sifatnya hukum positif. Tetapi Yesus justru menariknya ke atas, yaitu jiwa hukum. Jiwa hukum itu adalah yang mendasari seluruh peraturan-peraturan yang sifatnya lebih praktis. Jadi kalau di dalam hukum Indonesia itu, mungkin ketika orang ditanya undang-undang ini, undang-undang itu, peraturan ini, peraturan itu, peraturan pemerintah pengganti presiden yang ini, peraturan pemerintah pengganti presiden yang itu, maka langsung kita jawabnya Pancasila. Jadi Pancasila itu norma tertinggi yang mendasari hukum yang sifatnya praktis. Begitu juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu merupakan norma tertinggi yang mendasari baik itu peraturan yang bersifat jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, maupun yang bersifat peringatan. Misalnya kamu harus melakukan Paskah karena Paskah itu adalah keluaran dari tanah Mesir, karena Paskah Yahudi adalah Paskah keluaran, dan ketika memecah-mecahkan roti harus mengatakan inilah roti kesengsaraan yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Seperti itu menyangkut aspek memorial law, hukum yang bersifat peringatan untuk meneguhkan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu terhadap bangsa ini. Jadi terhadap bangsa Israel ini, jadi ketika mereka mengatakan halakma ania diakalu afaktana bi'ar amisraim, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu mengingatkan sejarah masa lalu di mana mereka masih diperbudak di tanah Mesir, maupun yang mengandung aspek ketaatan mutlak yang dikenal dengan hukim. Jangan makan onta, jangan makan kelinci, jangan makan pelanduk, jangan makan daging babi, jangan makan ikan yang tidak bersisik. Itu tidak perlu dicari alasannya, karena itu hukum yang hanya mengandalkan ketaatan. Dan inti daripada semua, baik itu mispatim, hukum yang bersifat peraturan, maupun edut yang bersifat peringatan, maupun hukum yang bersifat ketaatan mutlak tanpa alasan, itu puncaknya adalah apa? Normnya adalah apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Maka kemudian secara praktis ketika Yesus menjawab seperti itu, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bisa paham. Maka dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau di dalam teksnya Injil Markus lebih panjang lagi diuraikan bagaimana reaksi ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Dan ketika Yesus mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, ayat 32 Markus pasal 12, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi endingnya percakapan Sema itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, seperti muncul dalam kisah orang Samaria berdebat sama orang Islam, apakah masuk surga itu hanya melafalkan 4 kata, ataukah bagaimana ikrar keimanan atau ortodoksia itu harus ditindaklanjuti dengan penyembahan yang benar dan dengan perilaku hidup sebagai buah dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka dalam kitab suci dikatakan, Rasul Paulus, tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Meskipun pada akhirnya
kemampuan manusia itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Allah, maka Allah yang mengerjakan semuanya itu di dalam kamu. Jadi bukan sekedar monoteisme matematis yang hanya bicara tentang jumlah, bukan sekedar monoteisme etis yang berbicara tentang ketaatan. Kita pergi seperti Abraham pergi tanpa tahu alamat yang dituju, tapi karena taat seperti yang diungkapkan dalam jenis hukum hukim. Tetapi juga lebih daripada itu adalah monoteisme yang bersifat salvific, membebaskan. Monoteisme yang bersifat keselamatan dan membebaskan manusia dari segala pergulatan hidup dalam mengarungi dunia dan mencari keselamatan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum yang sudah diberikan. Misalnya kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 7, dari itu implikasi daripada hukum kasih yang Tuhan berikan. Tetapi mungkin kalau kita membacanya tidak runut dan tidak mengerti konteks, itu mungkin akan sulit, mengalami kesulitan ya. Misalnya setelah pasal 6 itu berbicara tentang Shema Israel dengan segala rumusan atau formulasi dan implikasinya secara etis dalam kehidupan orang-orang Yahudi, maka segeralah disusul pasal 7 itu sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Lalu ketaatan terhadap hukum itu melahirkan janji berkat. Pasal 8 bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, kembali mengungkap bagaimana Tuhan yang mengasihi bangsa Israel. Lalu pasal 9 Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya, karena semuanya itu adalah karya Tuhan atas hidup mereka. Lalu Musa mengingatkan di dalam pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayat 29, Musa mengingatkan bagaimana riwayat kemurtatan di Horeb, yang itu sudah kita baca di dalam kajian-kajian kita sebelumnya tentang kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Kemudian pasal 10 riwayat tentang loh batu yang baru yang pertama dipecahkan itu, dan itu diulang kembali oleh Nabi Musa menekankan betapa pentingnya orang belajar sejarah agar kita tidak tergelincir pada kesalahan di masa depan, seperti yang diungkapkan oleh Cicero misalnya. Jadi itu ungkapan yang mewakili semua periode sejarah, saya kira sebagai pelajaran bahwa historia es magistra vitae, bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Kemudian pasal 11 menegaskan bagaimana kebesaran Tuhan yang tidak rela untuk disandingkan dengan ilah-ilah yang lain, dan Tuhan menjamin bahwa ketaatan itu mendatangkan berkah, sementara ketidaktaatan khususnya dikaitkan penyembahan ilah-ilah lain itu mendatangkan kutukan atau laknat. Saya memberikan contoh di pasal 7 misalnya, itu ayat-ayat yang sering dipahami secara letterleh dan tidak kita lihat konteksnya ya. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, janganlah engkau mengasihi mereka. Lalu bagaimana janganlah engkau mengasihi mereka dikaitkan dengan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini kemudian seolah-olah digambarkan bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu kenapa begitu kejamnya. Maka sejarah gereja purba pun telah menunjukkan bahwa orang-orang Kristen ada yang mencoba untuk mempertentangkan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama
yang digambarkan begitu bengis berbeda dengan Tuhan dalam perjanjian baru yang begitu kasih, seperti yang muncul dalam bidat Markionisme pada awal sejarah gereja. Lalu gereja menghadapinya, ya, misalnya tulisan-tulisan dari Irenaeus, dari Lyon muridnya Polikarpus dengan 4 jilid bukunya yang menghadapi gerakan-gerakan sesat yang ditulis dalam Adversus Haeresis. Ini gambaran tentang betapa kita menghadapi sebuah penafsiran yang itu ternyata memiliki jejak sejarah yang cukup ekstrim. Maka ungkapan jangan kamu mengadakan perjanjian dengan mereka, ya, lotikrot lahemberit, jangan kamu mengadakan perjanjian dengan mereka. Dan ini yang lebih eksplisit, vilo tehanem, dan jangan mengasihi mereka, dari kata hanan yang artinya belas kasih. Apakah ini tidak bertentangan dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 yang berkaitan dengan wa'ahabta dan kasihilah? Ayat 6, ayat 5, kasihilah Tuhan dan kasih sama manusia, apa tidak bertentangan dengan itu, khususnya Imamat pasal 19 ayat 18 tadi, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, padahal konteks yang kita baca di awalnya tadi bahwa bangsa Israel itu menghadapi bangsa yang berada dalam penindasan selama 400 tahun di tanah Mesir, bangsa budak, kemudian mereka oleh Tuhan mau dibebaskan dan mereka harus punya jiwa merdeka. Di dalam konteks perjuangan itulah sebetulnya Tuhan menempa mereka. Kamu akan menghadapi musuh yang lebih kuat daripada kamu, yaitu 7 bangsa yang sudah eksis sebelumnya, yaitu bangsa apa? Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Peris, Hewi, dan Yebus. Maka ketika bangsa itu kuat di mata Tuhan itu bukan mendadak tiba-tiba harus memerangi 7 bangsa itu. Tuhan memerlukan waktu 400 tahun karena kejahatan orang Amori itu belum pada puncaknya katanya. Itu yang dilihat dalam penglihatan mimpi Abraham itu. Sampai sejauh itu sebetulnya. Jadi Tuhan memiliki rencana magnum opusnya ke depan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak tiba-tiba. Makanya ketika bangsa Israel yang masih kecil, ya, yang kalaupun dianggap perang itu militernya itu enggak disiplin, tidak pernah terlatih, menghadapi bangsa yang sudah mapan, tentu mereka membutuhkan strategi untuk bertahan dan menang. Maka dikatakan, kalau kamu berperang dengan mereka, jangan sedikit pun kamu berbelas kasih. Artinya apa? Jangan kemudian kamu mudah jatuh di dalam perjanjian yang misalnya memasang muka yang pura-pura seolah-olah dia ngajak damai. Dan itu pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Konteksnya, Ulangan pasal 7 ini konteks perang, bukan konteks damai, bukan konteks yang bisa terjadi pada semua pihak. Saudara-saudara Muslim bisa membandingkan peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Konon ketika pasukan Sayyidina Ali sudah menang, kemudian Muawiyah menawarkan arbitrase. Tapi sebenarnya arbitrase itu pura-pura dan akhirnya apa? Mereka bisa membantai Ali dengan seluruh anak buahnya. Itu pernah terjadi dalam sejarah manapun juga. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika kamu menghadapi 7 bangsa besar itu yang sudah mapan secara militer, garis pertahanan, sementara kamu itu masih kalang kabut, masih belum disiplin, di Eksodus masih bersungut-sungut, maka tindakannya harus tegas. Jangan berbelas kasih itu tidak boleh dipertentangkan dengan norma yang sifatnya abadi, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tapi kenapa misalnya Tuhan Yesus itu mengutip ungkapan misalnya, kamu telah mendengar hukum nenek moyangmu, kasihilah musuhmu, itu jelas ayatnya ada. Misalnya di dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Tapi dan bencilah musuhmu itu tidak ada dalam Taurat tertulis, tidak ada. Kenapa ada seperti itu? Karena itu menyangkut tentang Torah lisan.
Jadi bukan Torah sebiktop, tapi Torah sebealpe, Torah lisan. Jadi tidak tercatat di dalam Torah tertulis dari kitab Bereshit sampai kitab Devarim, tetapi Torah lisan. Dan sisa-sisa dari pemahaman orang Yahudi tentang Torah lisan yang membatasi ungkapan bahwa jangan kamu berbelas kasihan terhadap mereka itu hanya berlaku secara historis kepada orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, Peris, Hewi, dan Yebus pada konteks zaman itu. Maka oleh para rabi diperluas untuk semua goyim. Situasi perang atau tidak perang diberlakukan bagi mereka, maka terjadi kesalahpahaman. Kemudian misalnya seorang sejarawan Romawi menganggap ada tafsiran-tafsiran Yahudi yang kemudian menjadi pembenci umat selain Yahudi. Maka Tacitus, Cornelius Tacitus, sejarawan Roma, menganggap ajaran seperti ini bisa menyulut kebencian yang menimbulkan permusuhan terhadap semua ras manusia. Tentu ketika Tacitus mengatakan seperti itu, berarti ada ajaran-ajaran para rabi yang mengartikan jangan kamu berbelas kasih kepada mereka, jangan kamu mengasihani mereka itu bukan dalam konteks perang dengan 7 bangsa tadi, tapi memperluas bagi semua goyim. Dan sisa-sisa hukum yang diskriminatif ini, itu ada misalnya dalam tulisan Rabi Maimonides pada abad pertengahan. Kalau ada orang goyim, jadi bukan sekedar 7 bangsa tadi, pokoknya non-Yahudi, binasa misalnya, dan kemudian dia tercebur di sungai atau di laut, maka tidak boleh orang Yahudi mengangkat dan menolongnya, atau mengeluarkannya, atau memberikan obat kepada mereka ketika mereka sakit. Nah, hukum yang seperti ini, yang terpelihara terus sampai abad pertengahan itu, hukum yang pernah dikritik oleh Tacitus, dan itu bukan Torah tertulis, itu adalah Torah lisan. Nenek moyangmu itu artinya bukan Musa dalam pengertian hukum tertulis, tapi juga hukum lisan. Sehingga jejaknya tercatat oleh kritikannya Tacitus, dan juga pada masa abad pertengahan, pada tulisnya Maimonides. Maka Kristus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Maka Kristus telah mengembalikan praktek-praktek hukum yang bersifat legalistik dan kering ke dalam jiwa hukum tertinggi sebagai norma umum, norm yang mendasari seluruh pengaturan. Jadi Kristus tidak mau terjebak mengatakan mana hukum yang paling utama harus dipegang sedemikian rupa, ataukah itu adalah peraturan yang bersifat peringatan, undang-undang yang bersifat peringatan. Tapi Kristus mengatakan, terlepas daripada kamu merumuskan, para rabi kita merumuskan tentang mispatim, peraturan atau edot peringatan atau hukum adalah ketentuan, tapi di atas semuanya itu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dengan demikian jelas bahwa penerjemahan teks itu kadang-kadang melampaui konteksnya yang dikisahkan dalam teks itu, sehingga akhirnya agama seringkali melahirkan dehumanisasi, pemandulan kemanusiaan yang itu bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri. Demikian kira-kira yang bisa sampaikan dalam presentasi ini, semoga bisa memberi refleksi lebih dalam mengenai bagaimana kita membaca kitab Torah. Secara khusus adalah pasal yang kita bahas kali ini. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya.
tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang.
ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.